Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sanurul Kudus Marifatullah. Saya dari Prodi S1 Manajemen Universitas Valetehan. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca lajur. Neraca lajur adalah suatu alat bantu akuntansi yang digunakan untuk memindahkan data dari buku besar ke laporan keuangan. Sederhananya, neraca ini seperti sebuah jembatan yang menghubungkan catatan-catatan transaksi harian dengan laporan keuangan yang lebih komprehensif seperti neraca dan laporan laba rugi. Fungsi neraca lajur itu ada 3. Memeriksa keakuratan. Yang pertama, memeriksa keakuratan. Neraca lajur membantu dalam memeriksa keakuratan data akuntansi sebelum disajikan dalam laporan keuangan. Dengan membandingkan total debit dan kredit, kesalahan pencatatan dapat diidentifikasi lebih mudah. Yang kedua, mempermudah penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur menyajikan data dalam format yang lebih terstruktur, sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Yang ketiga, menyajikan informasi yang lebih lengkap. Neraca lajur tidak hanya menyajikan data kuantitatif, tetapi juga informasi kualitatif seperti nama akun dan saldo. Ini membantu dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Manfaat neraca lajur adalah sebagai alat audit. Neraca lajur membantu auditor dalam memeriksa keakuratan data akuntansi. Selanjutnya, sebagai data penyusunan laporan keuangan, neraca lajur menjadi dasar untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Yang ketiga, mempermudah analisis keuangan. Dengan neraca lajur, analisis keuangan dapat dilakukan dengan lebih mudah karena data disajikan secara terstruktur. Selanjutnya, proses pembuatan neraca lajur. Yang pertama, membuat format. Buat format neraca lajur dengan kolom-kolom yang sesuai. Yang kedua, memindahkan saldo. Pindahkan saldo awal dari buku besar ke kolom saldo awal pada neraca lajur. Yang ketiga, memindahkan transaksi. Pindahkan semua transaksi yang terjadi selama periode ke kolom penambahan debit atau kredit yang sesuai. Yang keempat, menghitung saldo baru. Hitung saldo baru untuk setiap akun dengan cara mengurangkan total kredit dari total debit atau sebaliknya. Yang kelima, memeriksa keseluruhan. Periksa kembali apabila memeriksa keseluruhan. Periksa kembali apakah total kolom debit sama dengan kolom kredit. Jika tidak sama, berarti ada kesalahan pencatatan yang harus diperbaiki. Nah, teman-teman, ini adalah contoh dari tabel neraca lajur. Tabelnya itu ada kolom nomor akun, nama akun, terus neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, kolom laba rugi, dan ada neraca lajur. Setelah kolom nomor akun, ada kolom nama akun. Nama akun ini seperti kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, persediaan bahan percetakan, perlengkapan peralatan, akumulasi peralatan, hutang usaha, pendapatan diterima di muka, modal, penghasilan jasa percetakan, penghasilan jasa kain, beban iklan, beban gaji, beban pemeliharaan peralatan, beban penyusutan peralatan, beban listrik, beban telepon, beban iuran sampah, beban sewa, beban perlengkapan. Di kolom neraca saldo ini ada kas di debit senilai 58.100.000, hutang usaha juga masuknya debit ada 1 juta, terus sewa dibayar di muka 10 juta, dan yang masuk
Nggak ada ya. Di kolom penyesuaian ada sewa diberi muka, kita taruh di kredit senilai 1.000.000. Terus ada perlengkapan sama masuk juga ke kredit senilai 10 juta, dan ada akumulasi peralatan senilai 2 juta. Ada juga beban pemeliharaan peralatan masuk ke debit senilai 2 juta. Ada beban sewa senilai 1 juta masuknya debit. Dan terakhir ada beban perlengkapan senilai 10 juta masuknya juga di debit. Selanjutnya ada kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, di neraca saldo setelah penyesuaian ini ada dilihatnya dari neraca saldo sama kolom penyesuaian. Kalau dia debit sama debit itu ditambah. Kalau debit sama kredit, nanti hasil di neraca setelah penyesuaian itu dikurang. Kalau kredit sama kredit ditambah. Selanjutnya ada kolom laba rugi. Nah, di kolom laba rugi ini yang dimasukin adalah cuman beban dan pendapatan. Nanti pendapatan dikurangi beban, baru nanti di hasil pengurangan itu ditambahin sama beban tersebut. Habis itu kalau misalkan balance berarti benar. Selanjutnya ada yang terakhir neraca lajur. Di sini selanjutnya ada kolom neraca lajur, dia tinggal mindahin dari melihat dari kolom-kolom yang sebelumnya. Jadi tinggal dipindahin yang debit ke debit, yang kredit ke kredit. Oke, guys. Terima kasih. Sekian pembahasan tentang neraca lajur. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.